Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Bade Ngadmin beserta keluarga besarnya, Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah yang kami hormati Bapak RT Syafi'i yang kami hormati, dan para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini di tempat yang semoga Allah menurunkan kemuliaannya, mari bersama kita membahas nasihat-nasihat yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Maqalatu As-Sadisata Asyara. Ini adalah maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama'i, bermula sebagian para hukama, anna syairul iman, bahwasanya iman itu memiliki simbol, iman itu memiliki tanda. Arba'atun, itu ada 4. Artinya iman itu ciri-cirinya ada 4. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-taqwa. Sering kita dengar di mana-mana, sholat Jumat tidak sah kalau khatib tidak mewasiatkan tentang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu dikatakan al-imtithalu awamirillah wa jatinabun nawahi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, takwa wa huwa fi ta'ati yuradu bil ikhlas. Takwa adalah ketaatan dalam melakukan amal dengan ikhlas. Jadi orang yang bertakwa, kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, takwa adalah taat dalam beramal dan juga ikhlas. Wa fil ma'siyati yuradu bihi tarku wal hadaru, dan terhadap kemaksiatan itu senantiasa mewaspadai dan meninggalkannya. Jadi kalau ada orang yang waspada dan bisa meninggalkan kemaksiatan, berarti dia orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa berarti dia beriman. Itu yang pertama.
Lalu selanjutnya waqila huwa muhafadzatu adabus syariah. Orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga adab-adab. Waqila dan dikatakan huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan Nabi diikuti. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi iman itu tanda-tandanya ada 4. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua wal haya'u, apa haya? Malu. Wa huwa naw'ani, malu itu ada 2. Nafsani, yang pertama malu nafsani. Apa itu malu nafsani? Wa huwa alladzi khalaqahu Allah Ta'ala fin nufusi kulliha. Dialah orangnya yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikannya kehidupan. Jadi kalau ada orang yang beriman, ngaku beriman, maka dia wajib memiliki rasa malu. Kal haya'i min kashfil aurati, malu dari terbukanya aurat. Wal jima'i bainan nasi, jima di hadapan orang banyak. Kalau udah hilang rasa malunya, berarti sudah tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman nafsani itu. Yang haya nafsani. Yang kedua haya imani. Apa itu haya imani? Wa huwa ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Orang yang memiliki rasa malu imani adalah orang yang mencegah daripada melakukan kemaksiatan yang disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang diajakin untuk melanggar perintah Allah, dia nggak mau, berarti itu malunya malu apa? Malu imani, ya. Jadi malu itu ada 2. Ada malu nafsani, buka aurat, maksiat secara terang-terangan, nah itu nafsani. Kalau imani, meninggalkan maksiat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tanda daripada iman adalah wasyukru. Apa? Bersyukur. Huwa adalah dia bersyukur. Atanawu 'alal muhsin bi dzikri ihsani. Nah, cirinya orang yang beriman itu adalah bersyukur. Di mana caranya bersyukur? Senantiasa menyebut, senantiasa mengingat kebaikan yang telah orang lain berikan. Itu berarti dia punya keimanan tuh. Orang berbuat baik kepada dia, disebut terus kebaikannya, berarti dia bersyukur, menandai dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, was-sabru, cirinya orang yang iman adalah sabar. Apa itu sabar? Wa huwa tarku syaqwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Sabar adalah meninggalkan atau mengeluh daripada cobaan pedih yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya.
Itu orang yang dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat apa itu? Ayat berapa? Pokoknya kalau imam baca itu saya hafal Pak. Pokoknya imam sering banget tuh baca itu ya. Iramanya kadang begini. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul ada yang muflihun, humul mu'minun, ulaika humul muhtadun. Ya, itu surat Al-Baqarah. Saya nggak nyebutin ayatnya, cuma cari aja dari ayat 150 ke bawah. Ada tuh di situ. Jadi orang yang beriman itu ketika ditimpa musibah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, jadi ketika kita mendengar ada misalnya tetangga sakit, sahabat sakit, jangan kaget Pak. Kalau misalnya Bapak ngasih kabar nih ke satu teman, si Anu kurang sehat, innalillah, belum mati dia. Nah, kadang-kadang begitu ya. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan diucap ketika mendapatkan kabar kematian saja. Apapun bentuk musibahnya yang Allah berikan, kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh, rumah kebakaran loh, innalillahi, tapi semuanya aman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu bentuknya ujian. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang mati. Misalnya dompet ketinggalan, nyebutnya apa? Dompet ketinggalan. Lagi bawa motor nih ya, kita dibonceng nih, tiba-tiba pas lagi merokok kantong, innalillahi. Pasti yang nyupir nanya, siapa yang mati Pak? Pasti begitu. Kenapa? Karena kata ini sudah identik dengan kematian. Padahal kalimat ini menandakan orang yang sabar ketika ditimpa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk apa? Memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disambung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waruwiya diriwayatkan annahu bahwasanya siapa Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, zirwitul imani, puncaknya daripada keimanan itu arba'u khilal, ada 4 perkara. Ini puncaknya. Tadi simbol-simbol orang punya iman. Tadi kalau misalnya tandanya ada di kita, berarti kita punya iman. Apa aja? Takwa, terus malu terbagi berapa? 2. Terus yang ketiga syukur dulu, banyakin syukur. Nah, kalau bangun itu bersyukur kan ya? Alhamdulillah. Terus yang keempat harus sabar. Kata Nabi dirwatul imani, puncaknya keimanan itu arba'u khilalin, ada 4. As-sabru lil hukmi, bersabar atas hukum yang Allah berikan. Maksudnya apa? Contohnya, kalau puasa Ramadan itu tengah hari bolong, orang jualan apa namanya yang dingin tuh, seger banget kan?
Bener kan? Full. Jam 1 kita ke pasar, misalnya tuh tukang es kelapa tadi apa ngadu-ngadu kan enak banget tuh kelihatannya tuh. Karena kita punya iman, kita pengen merasakan puncak keimanan, as-sabru lil hukmi. Kita bersabar tentang hukum yang Allah berikan. Kalau puasa, walaupun itu halal yang namanya es kelapa muda, tengah di bolong kita sabar. Berarti kita beriman dan memiliki puncak keimanan. Terus yang kedua, waridho bil qadari. Puncaknya orang yang beriman adalah ridho terhadap qadarnya Allah Subhanahu. Jangan dapat baik, alhamdulillah, giliran dapat buruk, ngeluh ya. Yang ketiga, wal ikhlasu lit tawakkuli. Ikhlas dalam tawakal. Tawakal itu apa? Menyerahkan diri. Wal istislamu lirabbi, yang selanjutnya menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Artinya setiap kita punya urusan, minta diselesaikan dengan cara mohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa nih Pak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam kitab ini. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Hafal? Itu doa yang diajarkan baginda Nabi itu. Ya? Kita baca bareng. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka. Yang pertama, nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kita udah dikasih jiwa yang tenang, enak kok. Ya, jiwa yang tenang mau gimana modelnya, tenang kayak hidup ya. Terus yang kedua, untuk minu biliqa'ika. Kita beriman bahwasanya kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarda bi qada'ika, dan kita minta kepada Allah agar kita diberi ridho terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa taqna'u bi 'ata'ika. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang qanaah dalam menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang di luar udah habis pasti. Nah, kalau ini lainnya untuk orang lain, maksudnya kayak misalkan, lu dari mana? Habis nganterin nyokap gue masih rumah sakit. Terus saya jawab ini itu boleh nggak? Boleh. Nggak nyinggung si perasaan. Oh tidak. Perhatikan kata-katanya. Alladzina idza asabathum musibah. Oke? Oke, sebelum ayat ini kita baca dulu ayat awalnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Perhatikan. Dan aku, kata Allah, akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, lapar, wa naqsin minal amwali, kurangnya harta, wal anfusi, kurangnya jiwa, wa tamarat, dan juga buah-buahan. Ayat selanjutnya apa bunyinya? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar?
alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka ketika ditimpa musibah. Perhatikan, tadi di dalam konteks ayatnya itu ada kata-kata mati enggak? Enggak. Kata-katanya walana biluwannakum, akan aku uji kalian. Yang namanya ujian itu enggak hanya kematian. Bisa jadi kita rasa takut, bisa jadi kurangnya harta, bisa jadi kurangnya jiwa, bisa jadi lapar, bisa jadi kurangnya buah-buahan. Terus wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya orang yang sabar terhadap ujian yang Allah beri. Terus apakah orang itu tersindir? Oh tidak, karena kalimat inna lillahi bukan hanya untuk kematian. Nah nanti kalau misalnya ada teman yang belum tahu, ada orang tua gue sakit, innalillahi, belum mati orang tua gue, gitu kan? Jawab bahwasanya kalimat itu bukan hanya untuk kematian. Ya, jadi nanti jangan aneh kalau misalnya ada yang sakit, innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa inna ilaihi, dan kepada Allah raji'un. Kita bakalan ke sakit dari siapa? Yang nyembuhin Allah. Jelas maksudnya enggak? Sakit ujian bukan? Ujian yang tadinya bisa jalan jalan 30 kilo karena sakit misalnya berkurang hanya 5 kilo atau 10 kilo. Itu kan ujian ya. Dikasih ujian. Jadi setiap ujian yang kita dapati, kalau kita mau tergolong orang yang sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ujian sama cobaan berbedanya apa? Ada diuji, ada dicoba. Uji coba. Coba apa uji? Uji coba udah. Ada ujian nggak? Anak sekolah. Tapi ada cobaan. Anak sekolah ada cobaan nggak? Ada. Cobaan ada anak sekolah. Ujian coba. Ujian apa cobaan? Ada ujian, ada cobaan, ada azab, ada istidraj. Gimana kita bahas istidraj itu ya? Ada ujian, namanya ujian itu orang beriman nih. Orang beriman kalau pengen naik tingkat, mendapatkan puncaknya, itu pasti diuji. Contoh, Nabi Ayub alaihi salam, bagaimana beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwasanya semuanya ini pemberian dari Allah. Dibakar rumahnya, aman aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia sadar itu semuanya pemberian Allah. Itu ujian. Kalau cobaan itu, bagaimana kamu melihat cobaan? Dicoba. Para nabi itu dapat cobaan nggak? Gimana cobaan? Ada nabi yang selama dakwah itu cuma dapat umat berapa? 10 kalau nggak salah. Nabi Nuh ya. Nabi siapa? Yang dakwah selama ratusan tahun cuma dapat 10. Jadi Pak Ketua Majelis Taklim jangan heran kalau maju bertahun-tahun yang datang cuma segini-segini aja. Nabi ratusan tahun dakwah dapat umat cuma 10. Nabi itu diuji, dicoba keimanannya. Cobaan itu keimanan. Keimanannya itu naik turun. Makanya kan sering dengar imanu yazid wayat terus. Iman itu naik dah. Nah, iman itu bisa diukur dengan ujian yang Allah berikan. Ujian dan cobaan khusus kepada orang yang beriman. Ujian dan cobaan dikhususkan untuk orang yang beriman. Dicoba.
manusia itu lagi sakit, lagi sehat-sehatnya, tiba-tiba didropin sama Allah, suruh istri diuji apa dicoba? Cobaan apa ujian? Sabar ya, di ujian gitu ya. Ujian sama cobaan. Karena orang yang beriman. Tapi kalau orang yang nggak beriman, itu disebutnya bukan ujian, bukan cobaan. Ada. Ada. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah kepada Allah, sakit. Ngomong, sebenarnya gue lagi diuji lah. Sekolah agak. Bahasanya sekolah kakak, tapi bisa ikut ujian gimana Pak? Ya kan? Paket emang. Kan begitu ya? Ujian dan cobaan itu Allah berikan kepada orang yang beriman. Jelas ya? Ada yang namanya azab yang Allah berikan kepada hambanya yang mengingkarinya sebagai teguran. Terus yang bahaya ini istidraj. Istidraj itu apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kayak main ayunan kan? Pernah main ayunan kan? Semakin kita diayun semakin enak. Semakin kita tidak sadar bahwasanya ada bahaya yang akan menimpa kita. Itu istidraj. Ibadah enggak, taat kepada Allah enggak, tapi rezekinya ada aja. Ngomong, gue mah nggak sholat aja, tapi rezeki gue lancar-lancar aja. Hati-hati tuh, ya kan? Ketika itu Allah mengujinya apa? Diberikan keistidrajan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dikasih istidraj dari sesuatu yang kamu tak tahu. Sekalinya jatuhin, jatuh semua. Bang, bangkrut. Tenang ada yang sering gitu kan? Ada orang yang naik, tiba-tiba dijatuhkan sama Allah. Kalau dia beriman, ujian dan cobaan. Tapi kalau dia tidak beriman, melanggar perintah Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, berarti itu istidraj. Yang bahaya itu istidraj. Jelas ya? Jelas ya? Ada lagi? Nah, kalau ada kesimpulannya, simbol keimanan ada berapa? Ada 4. Yang pertama takwa, 2 malu, 3 syukur, 4 sabar. Dalam kitab Nasoihul Iman. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Nasoihul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan Nasoihul Kitab Nasoihul Syarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi Nabi Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Allahumma firlahu warhamhu ma'afi ma'afahu syurina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح عبدك الفقير وبارك بالفضل خصوصا إلى روح عبدك الفقير bahkan Sokasban binti Fulan khususan ila ruhi Abdikal Fakir, bahkan Mina binti Fulan khususan ila ruhi Abdikal Fakir,
Bama Srini binti Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bama Sri Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bama Siman bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bama Habib bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Rahmah Haja Satini binti Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Basarman sekalian bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Rahman sekalian bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bahman bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bahman bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bahtarjo bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bahdia bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bahdir bin Fulan khususan ila ruhi abdika al-fakir Bahdasi bin Fulan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irhamhum wa la tu'adzibhum ya Allah irhamhum wa la tu'adzibhum irhamhum wa la tu'adzibhum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma jibr ummata Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad Allahumma ihfaz ummata Sayyidina Muhammad Allahumma أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanahu wa ta'ala.